Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Padia. Nomor induk mahasiswa 2021110869. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Falak A oleh dosen pengajar Bapak Muhammad Rashid, SHI MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi dengan judul Sejarah Perkembangan Ilmu Falak. Yang pertama, sejarah perkembangan ilmu falak pada masa Islam. Sebagai bidang keilmuan yang mandiri, ilmu falak pada masa Rasulullah SAW belum mengalami perkembangan. Pengetahuan bangsa Arab mengenai benda-benda langit pada saat itu bersifat pengetahuan perbintangan praktis, berfungsi sebagai penunjuk jalan di tengah padang pasir pada malam hari. Pada masa Rasulullah SAW, penentuan waktu-waktu ibadah berdasarkan pada ruqyat atau pengamatan langsung. Rasulullah SAW memberikan pedoman kepada umat Islam tentang memulai puasa Ramadan dan mengakhirinya, yaitu dengan melakukan pengamatan hilal pada akhir bulan Sya'ban tanggal 29. Jika hilal berhasil diruqyat, maka malam itu adalah malam tanggal 1 dari bulan yang baru. Akan tetapi, bila hilal tidak berhasil diruqyat, maka malam ini adalah malam hari ke-30 dari bulan yang sedang berlangsung. Dalam penentuan arah kiblat, pada masa awal Islam dinyatakan sejak zaman Nabi SAW dan para sahabat dikembangkan teori penentuan arah kiblat menggunakan benda langit sebagai pedoman. Ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, beliau berijtihad sholat menghadap ke arah selatan. Posisi Madinah yang berada di arah utara Mekkah menjadikan posisi ke arah Ka'bah menghadap ke arah selatan. Perkembangan selanjutnya pada abad pertengahan, penentuan arah kiblat menggunakan bintang Konopus atau Najm Suhail yang kebanyakan terbit di bagian belahan bumi selatan, sedangkan di tempat lain menggunakan arah terbit matahari pada solstice musim panas atau inqilab asy-syaiti. Ilmu falak dalam khazanah intelektual Islam klasik merupakan salah satu bentuk kemajuan peradaban Islam. Namun dalam perjalanannya, ilmu falak hanya mengkaji persoalan-persoalan yang terkait dengan pelaksanaan ibadah, seperti arah kiblat, awal waktu sholat, awal bulan Qamariyah, dan gerhana. Pada awal munculnya ilmuwan muslim, atas perintah Al-Mansyur, naskah Siddonta diterjemahkan oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Fazari yang kemudian menjadi astronom muslim pertama. Karya Al-Fazari ini dijadikan rujukan oleh Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan Islam terkenal, dalam menulis tabel astronominya yang masyhur. Al-Fazari menyusun astrolabel, sebuah alat yang dipakai untuk mengukur tinggi bintang-bintang dan sebagainya. Berikutnya yang kedua, sejarah ilmu falak di Indonesia. Ilmu falak masuk ke Indonesia beriringan dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Sebagai bagian dari kegiatan ibadah, ilmu falak berkaitan dengan penentuan awal waktu sholat, arah kiblat, awal bulan Qamariyah, takwin, dan gerhana. Perkembangan awal ilmu falak di Nusantara adalah diadopsinya sistem penanggalan Hijriyah ke dalam penanggalan Jawa yang dilakukan oleh Sultan Agung tahun 1625 Masehi. Sejak abad pertengahan, pertumbuhan dan perkembangan ilmu falak di Indonesia didasarkan pada tabel matahari dan bulan yang disusun oleh astronom Sultan Uluh Beik Asmarakandi. Secara historis, pondok pesantren di Jawa dan Sumatera, tabel dan data astronomi berkembang dan berdarah daging berkat jasa para ulama terdahulu yang terkoneksi dengan jaringan ulama Nusantara di Timur Tengah yang memperhatikan ilmu hisab masa itu. Kitab-kitab ilmu hisab yang telah dikembangkan oleh para ahli ilmu hisab Indonesia biasanya mabda' dan markasnya disesuaikan dengan tempat tinggal pengarangnya. Sebagai contoh, Muhammad Yunus Abdullah Al-Qadiri dengan contoh karyanya Risalah Al-Qamarain dengan markas di Kediri. Kehadiran beberapa ulama Timur Tengah ke Nusantara sangat memengaruhi perkembangan ilmu falak di Indonesia. Di antara ulama tersebut adalah Syekh Abdul Ar-Rahman bin Ahmad pada tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi yang berasal dari Mesir. Kota Betawi menjadi tujuan awal kunjungannya dengan membawa sejumlah catatan astronomi bernama Jis Sultani karya Uluh Bek. Sejumlah ulama Betawi mendapatkan pengajaran ilmu falak, di antaranya Ahmad Dahlan, Semarang Termas, dan Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya yang kemudian dikenal dengan Mufti Betawi. Indikator perkembangan ilmu falak di Indonesia juga bisa dilihat dari kitab Masla Al-Sa'id fi Hisab Al-Kawakib ala Rosyad Al-Jadid karya Hussein Zaid Al-Mishra dan Al-Manahij Al-Hamidiyah karya Abdul Hamid Mursi Wais Al-Falaki Asy-Syafi'i. Selanjutnya, sekitar tahun 1930-an, lahirlah seorang ahli falak asal Jombang, Jawa Timur, yaitu Muhammad Paksum bin Ali Al-Maskumambangi Al-Jawi. Beliau menyusun kitab falak dengan judul Badi'atul Misal fi Hisabis Sinin wal Hilal yang isinya memuat perhitungan penanggalan secara urfi dan perbandingan tarikh, serta memuat perhitungan awal bulan yang mencakup
ijtima, irtifa, hilal manzil, qamar ajimut atau arah, dan nurul atau cahaya hilal. Pada perkembangan selanjutnya, ilmu falak di Indonesia terus mengalami proses penyempurnaan. Dalam setiap bahasan, ilmu falak selalu dijumpai nama Sadudin Dambek atau Dato Sampono Razo, seorang ahli ilmu falak kenamaan dari Bukit Tinggi, yang bermukim di Jakarta dan wafat tahun 1977 Masehi. Demikian review materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.